Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dokter Sawit. Eh, Kali ini kita akan membacakan pertanyaan para netizen semua yang WA ke saya ini. Jadi ini saya bacakan saja supaya tidak miss nanti. Jadi ini, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sukardi, tinggal di Berau, Kalimantan Timur. Ya. Salam jumpa Pak Sukardi yang ada di Berau, Kalimantan Timur. Oh ya, saya pernah ke sana itu di Berau, bandaranya baru kan, kemudian dekat Pulau Derawan. Dulu saya pernah ke Pulau Derawan, ke Pulau itu Maratua. Wah, itu. Saya mempunyai kebun kelapa sawit seluas minus plus 12 hektar. Oh, bukan plus minus ya ini, minus plus 12 hektar. Yang ditanam tahun 2014 sampai 2015. Namun bibit yang saya tanam kemungkinan besar bibit palsu. Soalnya, nah ini soalnya, tumbuhnya aneh-aneh dan beda-beda bentuknya, serta buahnya tidak sama dengan sawit asli yang ditanam di kebun perusahaan yang di sekitar itu. Mana tadi ya? Produksi sekali panen kalau musim buah itu paling tinggi dari 12 hektar tadi 8 ton. Itu paling tinggi yang pernah dicatat. Itu pas musim buah. Padahal jumlah tanamannya ribuan pohon. Oh, ini perasaannya begini. Rasanya bikin emosi aja. Untuk diketahui bahwa pada saat menanam sekitar 6 tahun yang lalu, saya belum tahu di mana membeli bibit yang asli. Karena belum tahu gimana. Menyesal kemudian. Nggak usah marah, tapi ya memang pengetahuan itu harganya mahal kan gitu. Mana tadi? Belum tahu di mana bibit yang asli. Sehingga saya beli bibit sembarangan. Wow. Pokoknya asal ada bibit sawit di pekarangan orang, saya beli. Nekat ini namanya. Saya mau bertanya kepada Bapak, Pak Dokter Sawit ini. Pertanyaannya saya begini. Apakah pohon sawit saya yang sudah berumur sekitar 6 tahun itu saya tebang atau dilanjutkan? Itu pertanyaan pertama, ya kan? Ditebang atau dilanjutkan? Pertanyaan kedua, saya sudah menyemai bibit asli dari PPKS varietas DP 239 sebanyak 1050 pokok dan sudah berumur 9 bulan. Dan bulan lalu saya ada lagi pesan kecambah sebanyak 3.500 butir, diperkirakan 2-3 bulan lagi tiba di Samarinda. Dengan rincian varietas SBB sebagai berikut. DP 239 sama dengan 2.500 butir dan varietas Dampi 100 butir. Menurut Bapak, apakah saya sudah tepat memilih jenis varietas tersebut di atas? Mohon jawaban dan pencerahannya. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya panjang dari Pak Sukardi yang di Berau, tapi kan dibagi menjadi 2 tadi. Sudah betul belum, bagaimana, dirombak apa dilanjutkan? Karena sekarang sudah punya bibit yang bagus, kan begitu.
terus bibitnya itu udah tepat atau belum. Nah, begini. Terima kasih Pak Soekardi sudah menjadi petani yang cerdas, ya, gitu. Bapak sudah membuktikan sendiri menanam yang asal-asalan, yang soko piringan, mariles, wah itu ya memang itu produksinya separuhnya tadi. Bapak punya 12 hektar, paling tinggi 8 ton, itu pun jarang dicapai. Padahal itu kalau apa ya di atas itu, pokoknya potensinya cuma 50% maksimal, kan gitu. Bapak sudah merasakan itu. Pak, tapi ini petani yang lain, Pak ini kami kalau yang nanam yang buah batu yang ini berat-berat. Iya, tapi nimbangnya cuma satu. Dianggap berat 30 kilo. Kalau bibit unggul tandanya banyak. Coba, ini logikanya ya. Timbang satu tandan 30 kilo. Kemudian tanaman unggul, tandanya ada 6. Beratnya 20 kilo. Jauh sekali, bro. Jauh sekali. 6 kali 20, 120 kilo. Dibandingkan yang dibilang berat-berat itu tadi cuma 30 kilo. Itu namanya produktivitas. Ya. Dihitung setahun, wah itu kan hitungannya setahun. Per pohonnya boleh, per hektarnya boleh, kan begitu. Ini saya menjelaskan mengapa itu tadi bibit yang unggul itu tetap lebih awang itu diteliti hasilnya. Kalau modelnya begitu nanti banyak orang nggak usah beli lagi ke produsen kecambat, tinggal menyemaikan sendiri. Banyak perusahaan-perusahaan besar itu. Buktinya perusahaan besar saja tetap beli terus, kan gitu, ya kan? Itu mengenai yang itu penjelasan tambahannya. Yang berikutnya selalu ini pertanyaan pernah saya menjawab juga. Pak sudah tepat belum? Saya tebangi atau saya ganti atau dilanjutkan? Kalau menurut saya tergantung sampean, wong ini punya sampean, ya kan? Ya, tetapi kalau punya duit, nah punya ini ya, lebih baik ditebang diganti daripada menderitanya tambah lama. Ya gitu. Silahkan ditebang pelan-pelan sesuai kemampuan. Kalau punya duit banyak ya sekali aku jerit tuh. Karena apa? Sampean sudah punya bibit yang bagus. Gitu. Oke, jelas ya. Saran saya, jika punya dana yang cukup, silahkan diganti. Karena Bapak sudah punya bibitnya. Misalnya kalau belum, ya itu ya harus pelan-pelan sambil nunggu bibitnya. 2 hektar dulu tanam, nunggu bibitnya, akan gitu. Tapi prinsip utamanya harus diganti. Tidak menderita. Gitu Pak Soekardi? Oh iya, itu. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan. Ini sebenarnya di dalam WA sudah saya jawab. Dia cuma menegaskan saja. Benar enggak apanya. Setelah saya jawab seperti itu, memang betul Pak sudah mulai saya tebangi. Alah, itu jadi itu mencocokkan aja jawabannya gitu. Ternyata ya sudah setuju, sudah mulai ditebangi. Karena bibit unggulnya sudah ada. Ya. Kalau masalah tepat tidaknya varietas yang ada tadi, ya sudah tepat itu, gitu. Karena Bapak menggunakan bibit unggul dari produsen resmi dari pemerintah. Silakan pilih mana saja yang bagus, ya kan gitu. 239 bagus, Dampi bagus, semua punya kelebihan. 239 itu grupnya yang ambil itu nanti buahnya besar-besar, gitu. Kemudian Dampi juga besar, Dampi lebih apa lagi? Tanamannya pendek, pertumbuhan meningginya kecil per tahunnya, kisarannya 0,4 meter. Yang lain kan 0,6 dan sebagainya. Jadi yang lain udah tinggi ini masih pendek. Ngegreknya enak gitu kan gitu. Itu beberapa kelebihannya. Sehingga sering ditanam di tanah gambut supaya tidak rebah, tidak doyong. Prinsipnya nggak salah. Tanahnya yang datar itu bisa 540. Kemudian SMP Simalungun, nah gitu, itu karena quick starter, kan gitu. Kemudian kalau yang aku bergelundung-gelundung apa itu bergelombang, berbukit, yang langkat, yang tajuknya kecil supaya apa? Buaya kecil tapi juga gelundung. Kemudian tangkapan cahaya mataharinya maksimal, gitu. Pak Soekardi sudah betul, gitu pemilihannya. Ya.
Kalau kurang mantap lagi dicoba varietas yang lain dari PPKS gitu supaya tahu. Tetapi secara garis besar, oke. Nah, itu. Demikian itu pemirsa jawaban dari Dokter Sawit untuk pertanyaan dari petani Indonesia Pak Soekardi yang ada di Berau, Kalimantan Timur. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu petani sekalian di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.